semuanya, saya Dina SH. Di sini kita akan belajar mengenal apa itu toxic friendship. Mungkin kata-kata toxic friendship ini udah nggak asing lagi terdengar di telinga teman-teman semua ya, apalagi di kalangan kaula muda. Namun mungkin ada juga beberapa teman-teman yang sudah sering mendengarnya, namun belum mengetahui atau mengerti apa arti dari toxic friendship tersebut. Jadi toxic friendship ini mengacu kepada hubungan pertemanan yang tidak mau memberikan dukungan ataupun kontribusi positif terhadap temannya. Jadi dia hanya memberikan dampak negatif, bahkan hanya bisa membuat kita stres, membuat kita makan hati, membuat kita kehilangan kebahagiaan kita, bahkan kesehatan mental kita. Karena apa? Dia hanya berorientasi terhadap dirinya saja, dia tidak mau memberikan dukungan terhadap temannya. Jadi teman yang toksik itu memberikan dampak yang negatif dan tentunya itu berdampak pada diri kita. Jadi kita harus menjauhi orang-orang yang seperti ini. Menjauhi ya, bukan membenci. Tapi sebelum kita menjauhinya tentunya kita harus tahu dong apa ciri-ciri dari teman yang toksik itu, baru kita bisa menjauhinya karena dia sudah termasuk dalam kategori teman yang toksik. Ciri-ciri yang pertama yaitu selalu memprioritaskan dirinya. Tentu dalam hubungan pertemanan kita pasti ada ingin meminta bantuan teman kita atau ingin teman kita mendengarkan cerita kita. Namun dalam kasus teman yang toksik ini, dia meminta bantuan kepada kita. Tentu kita tidak 24 jam selalu bersama dia kan. Kita juga melakukan aktivitas yang lain. Tapi teman yang toksik ini, dia ingin kita memprioritaskan dirinya dan meninggalkan aktivitas kita yang lain. Pokoknya kita harus duluankan dia, baru kita melanjutkan aktivitas kita. Ini nih salah satu ciri-ciri teman yang toksik. Lalu yang kedua, ciri-cirinya itu selalu memanfaatkan kita. Dalam hubungan pertemanan tentunya kita saling membantu, saling support, selalu caring. Namun teman yang toksik ini, dia memanfaatkan kita, dia hanya ingin meminta bantuan. Namun ketika dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan pergi dan dia tidak dia hanya membutuhkan itu saja gitu kan. Dan ini sering terjadi pada umumnya pada hubungan pertemanan, datang hanya butuhnya saja. Kalau tidak ada butuhnya, jangankan untuk ngobrol, untuk say hello atau tanya kabar aja itu enggak gitu kan. Ciri yang ketiga yaitu teman yang toksik itu dia akan cenderung merasa tidak puas dengan sikap kita. Dia ingin kita bersikap seperti yang dia inginkan. Jadi teman yang toksik ini dia mengatur segala aktivitas dalam hidup kita. Kita harus begini, kita harus begitu, kita tidak boleh seperti ini, kita tidak boleh seperti itu. Dia yang mengatur. Itu salah satu ciri-ciri teman yang toksik. Lalu yang ciri yang keempat yaitu hanya bercerita mengenai dirinya. Jadi kan kalau dalam hubungan pertemanan tentu kita sering sharing cerita kan sama teman kita. Jadi teman yang toksik ini dia hanya menceritakan dirinya aja. Ketika temannya ingin cerita, dia tidak mau mendengarkan. Dia bahkan memotong cerita tersebut dan dia kembali bercerita tentang dirinya. Inilah salah satu teman yang toksik yang bayangkan aja kita ingin meluahkan apa yang kita alamin gitu kan, apa baik itu sedih ataupun gembira, kita ingin berbagi ke teman kita. Tapi teman yang toksik ini dia nggak mau ngedengerin gitu. Dia hanya mau cerita dia aja yang didengerin, cerita mengenai diri dia, cerita mengenai apa yang dia alami, itu aja yang dia mau cerita, tapi dia nggak mau dengerin. Dan teman yang toksik ini bukanlah pendengar yang baik. Ciri yang kelima, teman yang toksik itu harus kita yang selalu menjangkau, harus kita yang nanyain kabar dia duluan, harus kita yang ngirim pesan duluan, nelpon dia duluan. Dia nggak bakal mau memulai hal tersebut. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu teman yang toksik itu selalu mengkritik dan memanipulasi. Tentu saja sebenarnya kritik ini baik untuk sama teman. Namun kritik yang dimaksud dalam hubungan toxic friendship ini itu tuh dia mengkritik di depan orang ramai, dia menyalahkan kita dan memberikan kritik yang negatif, menjatuhkan kita. Lalu dia menginginkan kita berubah sesuai dengan yang dia inginkan. Dia perintah kita, kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini. Nah, itu adalah salah satu juga ciri-ciri teman yang toksik, mempermalukan kita di khalayak ramai. Lalu ciri-ciri yang terakhir yaitu teman yang toksik itu akan selalu membuat kita stres. Kita
ketika ibaratnya ketika kita bersama teman, tentunya kita merasa ceria, merasa bahagia karena kita bisa ketawa bareng, bisa bercanda bareng, bisa sharing cerita bareng. Namun ketika kita bersama teman yang toksik ini, kita cenderung merasa stres, merasa tertekan. Bahkan ketika kita sedang tidak berada dengannya, kita cenderung merasa damai, merasa lega. Ini adalah salah satu ciri-ciri teman yang toksik. Karena apa? Karena ketika kita bersama dia, itu dia hanya memprioritaskan dirinya saja, dia hanya menceritakan dirinya saja dan tidak mau mendengarkan cerita kita. Itu beberapa ciri-ciri teman-teman yang toksik. So, kalau kalian melihat ada ciri-ciri ini ada di teman kalian, mungkin teman kalian itu adalah teman yang toksik. Jadi kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Karena dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk memilih teman yang mempunyai pengaruh positif, yang memiliki pemikiran yang positif. Jadi kita bukan ingin membenci, bukan ingin menghakimi atau sebagainya, tapi kita ingin lebih jauh dari circle. Kita memiliki circle pertemanan dan kita tidak ingin dia berada di circle yang dekat dengan kita, karena kita membutuhkan orang yang selalu mendukung kita, selalu memberikan kita nasihat, kritik dengan cara yang baik, yang selalu memberikan kita semangat dan selalu mengapresiasi kita sekecil apapun kemampuan yang kita ada, bukan menghakimi kita, bukan membuat kita menjadi down, bukan mempermalukan kita di hal yang ramai atau membuat kita menjadi stres dengan keegoisannya itu saja. Tapi kita tetap menjalin tali silaturahim dengan teman kita. Tapi bedanya mungkin yang biasanya kita kemana-mana sama dia, mungkin itu akan sedikit berubah dan tidak jarak sih sebenarnya. Jarak kita sama dia tidak akan dekat seperti sebelumnya. Oke, kita sudah mengetahui bahwa dia adalah teman yang toksik, karena itu akan berpengaruh sekali kepada mental kita, kepada keadaan atau suasana hati kita ketika kita tidak nyaman dan tidak cocok berteman dengan dia. Jadi mungkin itu aja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita jangan sampai menjadi teman yang toksik, karena kita udah tahu dong ciri-cirinya. Jadilah teman yang lebih peka, teman yang baik lah pokoknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.